Alhamdulillahirrabbilalamin. Rangkaian acara telah kita selesai, mulai tawasul di pembacaan rotib, kemudian sholawat, dan lanjut dengan pengajian seperti biasa, yaitu ngaji fikih, yaitu ngaji daripada kitab Ghayatul Muna Syarah Safinatun Najah. Mudah-mudahan semua yang kita baca Allah terima, dan yang paling istimewa yang kita baca kelak bisa membantu kita untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan jemaah yang istiqomah hadir, Allah senantiasa mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan segala urusannya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, hajat dunia, hajat akhirat, Allah sehatkan jasmaniyah maupun rohaniyahnya, amin ya rabbal alamin. Begitu pula jemaah yang mungkin tidak berkenan hadir, mungkin kena halangan sekurang sehat, Allah angkat penyakitnya, Allah memberikan panjang umur, sehatkan jasmaniyahnya maupun rohaniyahnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin jemaah rahimakumullah. Kita lanjut kepada pelajaran kita yang alhamdulillah hari ini kita minggu ini sampai kepada pasal tentang al-ghuslu isnani, tentang farfurudul ghusli, tentang fardunya mandi. Kemarin yang mewajibkan mandi, sekarang fardunya mandi. Kita lihat selama ini mandi kita sudahkah benar secara syariat atau cuma benar menurut kita? Ya, kenapa? Kalau benar menurut kita belum tentu benar secara syariat. Tapi kalau sudah benar secara syariat, insya Allah benar menurut syariat, insya Allah mandinya sah. Di sini ada mandi, nanti bahas tentang mandi-mandi besar ataupun mandi-mandi baik itu mandi junub ataupun mandi haid. Faslun furudul ghusli isnani. Pasal fardunya mandi ada dua. Yang pertama an-niyatu, yaitu yang pertama niat. Nah, diawali pasal ghusl ini, mandi ini dengan niat. Cuma dua, satu niat. Maka fayajibu li sihhatil ghusli taqdimu izalatiha al ghusli bil ittifaq al-Imam An-Nawawi wal Imam Rafi'i. Maka wajib bagi setiap orang muslim yang ingin melaksanakan mandi, baik itu hadas besar, baik itu haid atau nifas, ataupun daripada setiap menghilangkan hadas al-janabah. Ya, beda kalau mandi biasa saja nggak harus niat. Ya, kita kalau cuma mandi biasa saja, mandi sehari-hari, yaitu nggak harus niat. Ini yang harus niatan itu diantaranya mandi junub, mandi haid, atau mandi nifas, atau juga ada mandi wiladah, keguguran nanti. Nah, ketika kita terkena hadas, baik itu hadas besar setelah kita berhubungan, baik yang sudah menikah berhubungan dengan istrinya, maka wajib kata Imam Nawawi dan Imam Rafi'i untuk menghilangkan dulu najisnya, ataupun menghilangkan yang menghalangi sampainya air kepada anggota tubuh. Misal di tangan kita atau di anggota tubuh kita ada yang menghalangi, seperti cat ya, ataupun di bawah kuku ada misalnya kotoran ya, kuku-kukunya panjang, tolong dilihat dulu, dihilangkan dulu. Wajib itu hukumnya kata Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Pokoknya apapun yang menghalangi sampainya air kepada anggota tubuh itu wajib dihilangkan sebelum kita melaksanakan mandi. Kemudian setelah itu hilang semua, maka yang pertama kita seandainya seseorang terkena hadas junub besar, hadas besar, maka dia niat bi an yanwil janabah, dengan dia berniat raf'al janabah, yaitu mengangkat hadas
besar, atau nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani. Atau haid, istri kita haid, maka niatnya nawaitu raf'al haidi akbari an jami'il badani. Atau nipas, maka tinggal diganti nawaitu raf'al hadasin nipasi akbari an jami'il badani fadlillahi ta'ala. Jadi jangan disamakan mentang-mentang hadas besar, haid hadas besar, junub hadas besar, nipas hadas besar. Berarti niatnya ya udah niat junub aja semuanya. Nah, di sini ada pertanyaan, falau nawal haidu nawat haidu raf'al janabah muhtamad lam yasih kama law nawal janabah raf'al hadas al haid wa in galatat wa yasih an yanwil janab wal haid wa nifas istibah lis shalah. Maka kalau niatnya yang haid tiba-tiba niatnya raf'al janabah, itu kata Imam Nawawi dianggap tidak sah. Atau sebaliknya, yang haid niatnya sama yang haid niat janabah, atau yang nipas niat janabah juga, karena nggak tahu, maka kata Imam Nawawi tidak sah, kecuali ada pengecualian dianggap sah kalau wa an yanwil janabah wal haid wan nifas istibahatis shalah. Kalau ketika mandinya si perempuan ini hadasnya misalnya dianya hadas besar dalam keadaan posisi haid, udah niatnya nawaitu raf'al janabah listibahati fardhi shalah. Maka kalau ada fardhi shalahnya listibahati fardhi shalah itu dianggap sah. Seperti untuk qiraatil Quran, untuk membaca Al-Quran itu boleh dianggap sah. Tapi kalau niatnya salah, enggak cuma niat nawait dalam posisi dia haid, niatnya raf'al janabah, maka kata Imam Nawawi dianggap tidak sah. Jadi harus benar, kalau niat haid ya udah niatnya nawaitu raf'al hadasil haidi, atau niat nipas nawaitu raf'al nipasi. Itu harus diajarkan kepada istri kita, takutnya dia nggak tahu. Nah, terus walau kana ba'duha wajiban bi syar'i bi an bin nazar wa ba'duha manduban ka ghusl janabah aw ghusl jama'atul manjurah. Seperti misalnya seseorang najar, itu juga ini kan mandi yang wajib ini 3 di antaranya, 1 haid, janabah, haid, nipas. Ada juga nanti akan menjadi wajib walaupun kita enggak haid, walaupun kita enggak janabah. Laki-laki enggak mungkin haid, ya enggak janabah. Ketika najar, misal Bapak, kalau saya dapat uang sekian, saya niat akan saya najar akan mandi. Yang tadinya harusnya mandinya itu mubah, enggak wajib, enggak juga sunnah, maka akan menjadi wajib manakala dinajarkan. Najar misalnya saya kalau dapat pengen mandi, ya itu mandinya ketika itu hukumnya wajib karena dinajarkan. Dan bisa juga kita mandi supaya setiap hari mendapat pahala sunnah. Selama ini kan kita mandi biasa saja, itu mandi biasa saja, tidak mendapatkan ya pahala. Tapi ketika manakala mandi yang setiap hari kita laksanakan, kita niatkan untuk apa? Seperti niat di antaranya litorikil aulia, untuk mengikuti mandinya para aulia, para orang-orang soleh. Atau saya niat mandi supaya ya Allah, pakai bahasa Sunda pun boleh, pakai bahasa Indonesia pun boleh, pakai bahasa apapun boleh. Allah Maha Uninga, Allah Maha Tahu. Niat ya Allah, saya bermandi supaya kuat beribadah, semangat dalam beribadah kepadamu. Atau yang paling enak nawaitul ghusla li tariqil aulia, maka dia mendapatkan pahala sunnah. Kenapa? Dia niat bermandi sebagaimana mandinya orang-orang otomatis orang soleh mandinya itu luar biasa, niatnya banyak. Niatnya orang-orang satunya diantaranya adalah Habib Ahmad bin Al-Attas. Beliau ketika mandi, ya Allah, saya niat mandi ini untuk menghilangkan kotoran dalam tubuh saya, supaya saya beribadah kepadamu dengan tenang, supaya saya kuat beribadah, semangat dalam beribadah. Wah, itu kalau begitu kita panjang. Ya,
Kalau satu-satu kita sebutkan niat kita panjang, maka cukup diniatkan apa? Litorikil aulia. Nadul gusla litorikil aulia. Maka kita sudah mendapatkan sunnah. Nah, itu diantara wajibnya mandi yang itu yang pertama, fardunya bukan wajib, fardunya mandi yang pertama yaitu niat panjang sebenarnya. Itu yang intisari daripada fardunya mandi. Nah, yang kedua wajibnya mandi apa? Min furudnya tamimul badani bil ma. Menyempurnakan anggota tubuh kita dengan air. Ya. Minal jasad wal badan bil asli masur ra'si. Al murad huna jami'ul jasad ayil zahir jami'u sya'ran wa basyaran hatta al-azafir wa ma tahtaha. Tuh. Yang dimaksud dengan apa tamimul badan yaitu semua anggota badan, bahkan sampai rambut kita pun. Hatta tahtal al-azafir, bahkan yang di bawah kuku. Nih, kalau kuku yang panjang kan di bawah kuku nih. Yang di bawah kuku ini hukumnya wajib. Wa ma tahtaha, dan yang di bawahnya. Wa sya'ru zahir wa batin wa in kasufa, walaupun rambutnya yang panjang atau jenggotnya yang tebal. Itu kan ketika wudu kita apa namanya melaksanakan wudu, kalau jenggot yang tebal itu cukup sunnah diginikan doang. Enggak harus kena kulitnya juga. Itu hukumnya sunnahnya malah diginiin. Tapi ketika mandi junub itu hukumnya wajib si air sampai ke kulit-kulit yang ada di jenggot. Rambutnya yang panjang, maka wajib semua anggota rambut, baik rambut di kepala atau di tangan atau semua yang dalam tubuh kita itu harus terkena air. Ini yang bahaya kan, yang manakala yang kukunya panjang, apalagi yang khawatirkan kerja di bengkel, kukunya pada hitam, maka kalau bisa kukunya dipotong aja. Ya, kan kalau dipotong susah nanti buat nyongkel-nyongkel baut dan sebagainya misalnya. Ya sudah, kalau memang dia bisa menghalangkan atau bisa membersihkan ketika waktu sholatnya. Di antara wudu kan salah wudu antanya itu. Dan di antaranya ketika dia mandi junub pun harus dibersihkan dulu. Dibersihkan kukunya. Kita lihat dulu kuku kita nih sebelum mandi, dibersihkan dulu. Ya. Terus wa ma tahtal kulfatil akhlaq, dan apa-apa yang ada di bawah kemaluan kita, ya. Jadi harus agak diurut dulu, ya. Terus kulit-kulit yang gemuk, ya seperti Habib ini kan agak gemuk nih, agak lipet-lipetan, itu harus agak digosok sampai itu ke bawah, ya, sampai ke bawah. Dan niatnya itu apa? Inda gosdil juz'in awal minal badan, yaitu ketika sampai pertama kali ke anggota badan, bukan seperti misalnya ini gayung, bukan begini nawaitu ropal janabah, misalnya kita junub nawaitu ropal janabah, bukan begitu. Diangkat dulu, napas dituangkan, si air kena badan, baru nawaitu ropal janabah atau nawaitu ropal hadasil akbari anjamil badani fardolillahi ta'ala. Nah, kalau untuk mandi junub mah enak sebenarnya, mau ke tangan dulu, mau kaki dulu, yang penting dianggap anggota badan itu sah. Cuman nanti ada sunnahnya mandi, ada juga makruhnya mandi. Insya Allah mungkin itu minggu depan. Yang intinya ketika mandi itu jangan sampai niat itu ketika ngambil air jangan sampai langsung niat, ya. Tapi yang enak pakai shower. Yang shower sekarang kan ada tuh yang shower yang dipasang di keran tuh kan, tinggal nyalain shower masuk badan kita. Nah, ketika kena ini langsung nawaitu ropal hadasil akbari anjamil badani fardolillahi. Atau kalau yang dekat kali langsung masuk ke kali, dalam kali niat nawaitu ropal janabah, udah bangun langsung suci. Itu yang paling enak sebenarnya, yang paling enak-enaknya. Cuman kalau kita kan di rumah bisa pakai ember. Ya sudah, dan awas hati-hati jangan sampai cipratan si air yang bekas mandi kita kena ember itu. Nanti jadi mustakmal. Ya, untuk anggota lain kan belum bersih.
Beda kalau sudah basah semua, udah yakin nih semua sudah yang anggota tubuh ini sudah basah, bersih, maka air yang itu boleh digunakan. Kenapa? Kita sudah bersih dengan air yang tahir, mutahhirun, ya. Men sudah dibahas tentang air yang dari kulah ataupun yang kurang dari 2 kulah. Nah, untuk mandi junub maka harus ketika awal pertama kali ketika pertama kali siip air itu kena badan niatnya. Tapi beda dengan memandikan mayit. Ammal mayyitu fala tazuz ijalatu qalfah wa illam yakun ghuslu ma tahta bal tahrum ijalatahu. Nah, beda nih. Kalau si mayit wajib ya kan tadi kan kita wajib yang hidup ini menghilangkan kotoran yang ada di bawah maluan ki. Tapi bagi si mayit nih, wa ammal mayyitu wa tamimul inda Ibnu Hajar wa alaihi adah indahuma hajja fil hayy. Ammal mayyit fala tajuz ijalatal qulfatuhu. Tapi kalau si mayit misalnya di bawah kemana ada kotoran, itu enggak boleh. Wa illam yakun ghuslu ma tahta, walaupun memungkinkan dicuci. Bal tahrum ijalatuh, bahkan haram menghilangkannya. Tuh kata Imam Ibnu Hajar. Jadi Imam Hajar, di bawah kemaluan mayit ya, bukan ngomongin yang hidup. Kalau yang hidup hukumnya nah di bawah kemaluannya pas diginiin ada kotoran, itu bahkan dihilangkannya aja hukumnya haram. Kata Imam Nawawi beda. Terus untuk mandikan si mayit niatnya enggak harus ketika berbarengan dengan air kena badan. Ya, enggak harus berbarengan ketika kena badan. Jadi di belakangan juga niatnya boleh kalau memandikan mayit. Ya beda jangan yang hidup. Ibnu Hajar yagsilu wa yamimu amma tahtahu wa yusalli alaihi lidarurah wa satlil mayit wa huwa al-ula. Bila sunnah alaihi inda Muhammad Ar-Ramli. Ya, jadi untuk si mayit enggak diharuskan dia dihilangkan kotoran di bawah di bawah kulfahnya, di bawah helmnya itu bahkan haram kata Imam Ibnu Hajar. Jadi kalau untuk yang hidup hukumnya wajib bagi kita nih yang hidup. Yang habis berhubungan harus dibersihkan dulu. Insyaallah nanti minggu depan sunnahnya mandi ya, nanti ya sudah ketahui wajibnya mandi itu ya udah mandi seperti biasa, bersihkan semua itu sudah sah. Kalau sudah sampai ke anggota badan tubuh kita, cuman dianjurkan ketika mandi junub itu kita harus agak jongkok. Jadi si pantat di bawah pantat yang kemerah-merahnya ini agak dihejenkan, agak diginiin supaya agak keluar. Nah itu hukumnya wajib dikena basah. Kan kalau kita berdiri ketutup kan, si pantat ketutup. Jadi merah yang ketika kita buang air besar itu kan ada yang merah yang keluar. Nah itu hukumnya wajib dicuci. Hukumnya wajib dicuci. Itu nggak mungkin kita mandi dalam posisi diri, nggak mungkin keluar kan karena basah. Jadi harus jongkok dulu. Jongkok nanti agak dihejenkan. Nah itu agak disiram tuh pakai air tuh. Itu diantaranya itu yang mungkin jarang sekali kita ketahui. Terus kayak di bawah ini nih, di bawah lekukan lutut. Nah itu harus sampaikan pakai tangan agak digosok. Kalau cuma di air begitu doang kadang-kadang lewat dia. Ya apalagi badannya yang sudah kayak bergemuk atau yang sudah agak tua, agak keriput ya. Nah, pasti itu agak lewat tuh. Jadi harus benar-benar kena basah semua. Ya kenapa? Inti daripada ibadah kalau mandi junubnya enggak sah, bagaimana wudunya mau sah? Kalau wudunya enggak sah, bagaimana ibadahnya mau diterima? Berarti sholatnya enggak sah, baca Qur'annya enggak sah, semuanya bisa jadi enggak sah. Nah kalau enggak sah kita mau bawa apaan ke akhirat? Ya jadi itu di antara inti yang wajib itu di bawah itu satu itu. Nah, terus di bawah kayak di ketiak ya itu harus. Jadi mandi junub itu yang betul-betul harus tarapti, kata orang Sunda harus tarapti. Ya, harus benar-benar hati-hati. Terus di lekukan kuping ini harus basah, awas jangan sampai enggak basah. Ya. Agak masukin dikit nanti keluarin lagi gitu. Jadi harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai yang harusnya kena basah enggak kena basah. Asal mandi aja udah. Beda dengan mandi biasa. Kalau mandi biasa ya udah asal biasa aja.
Ini kan tamimul badan bilma, menyempurnakan anggota badan dengan berarti semua yang ada dalam air ini dalam johir, yang johir ya, yang nampak terpandang, ini kan nampak terpandang, ini nampak terpandang, maka harus semua itu wajib terkena basah, itu yang wajib ya. Jadi awali dengan niat, yang kedua yaitu terakhirnya menyempurnakan anggota badan dengan air. Insyaallah minggu depan tentang sunnah mandi, karena panjang ini sunnah mandi ya. Alhamdulillah kalau selama ini mandi kita sudah benar, alhamdulillah. Kalau belum benar, mandinya benerin, rafihin ya. Kalau selama ini kita niatnya cuma pas ngambil air baru niat, nah itu berarti salah. Niat itu harus ketika si air nyampe kena badan. Bukan begini, nawaitu rafal hadasil akbari anjamil badani. Nah, itu tidak dianggap niat kata ulama. Nah, niat itu qasdus syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu mengerjakan sesuatu, niat itu berbarengan dengan pekerjaan. Niat itu qasdus syai', bertujuan kepada sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, yang dibarengi dengan pekerjaannya. Ini kan berbarengan. Ya, kata kita berbarengan, tapi kata syariat, kata ulama, itu dianggapnya bukan berbarengan. Tidak dianggap niat, tapi dianggapnya azam. Tapi niat itu ketika ambil air pas nuangin, nah baru dianggap niat. Nah begitu ya. Insyaallah mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan ibadah kita tambah benar ya. Bukan berarti anak belajar ini sudah benar, enggak. Kita sama-sama membenarkan diri kita, sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman bisa selesai, jangan lu pulang. Ada sedikit hidangan Habib tadi sama istri sama anak-anak bikin kebuli ya. Cuma dikit itu sop ya, mudah-mudahan bisa dimakan. Untuk acara apa? Enggak acara apa-apa, acaranya nyenengin hati Nabi Muhammad. Enggak ada acara apa-apa, acaranya nyenengin hati Nabi kita Muhammad. Insyaallah yang makannya berkah ya, Habib pun yang masaknya dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli hadratul rasul habibatul sina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.